Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi bersama saya Bu TJ dalam pelajaran fisika. Masih semangat ya kita belajar? Yuk kita mulai. Pada kali ini kita akan belajar tentang fluida statis pada submateri tegangan permukaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat fenomena-fenomena antara lain. Yang pertama adalah serangga yang mampu berjalan di atas air atau hanya sekedar hinggap saja. Fenomena yang kedua yaitu adalah tetesan embun yang berada di atas daun talas. Bagaimana bentuknya? Ya, bentuk dari tetesan embun yang berada di daun talas itu relatif bulat. Fenomena yang ketiga, pernahkah kalian lihat dan mengamati bagaimana tetesan air yang keluar dari keran? Bentuknya pun hampir sama, yaitu relatif bulat. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut kita penasaran kenapa itu bisa terjadi dan apa yang mempengaruhi fenomena-fenomena tersebut. Yuk kita ikuti kegiatan percobaan selanjutnya. Untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang tadi sudah kita sebutkan, yuk mari kita perhatikan percobaan ini. Di sini ada segelas air yang hampir penuh, kemudian saya letakkan klip paper itu sebagai logam. Kalau kita amati, ternyata logam ini tidak tenggelam ya. Padahal kalau kita bicara tentang Archimedes, yaitu konsep dari tenggelam, semestinya klip paper ini tenggelam. Ada semacam selaput tipis yang berada di atas permukaan air yang mampu menopang beban dari klip paper. Kemudian saya letakkan deterjen. Ini deterjen ya, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Coba kita perhatikan. Apa yang terjadi? Ternyata klip paper ini tenggelam. Dan konsep dari Archimedes terpenuhi. Nah, tapi kita tidak bicara pada Archimedes, kita bicara pada saat klip paper tadi berada di atasnya. Selaput tipis pada permukaan air yang mampu menopang beban dari logam klip paper inilah yang dinamakan dengan tegangan permukaan. Berikut ini merupakan definisi dari tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya kohesi pada permukaan zat cair. Sedangkan gaya kohesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Gaya kohesi bekerja pada permukaan zat cair dan di dalam zat cair. Partikel yang berada di dalam zat cair ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel di dekatnya, sehingga resultan gaya adalah sama dengan 0. Bagaimana dengan partikel yang berada di permukaan zat cair? Partikel di permukaan zat cair ditarik oleh partikel yang ada di samping dan di bawahnya dengan gaya yang sama besar, tetapi partikel tersebut tidak ditarik oleh partikel di atasnya,
sehingga resultan gaya berarah ke bawah yang bekerja pada permukaan zat cair. Resultan gaya tidak sama dengan nol pada permukaan zat cair ini menyebabkan lapisan-lapisan atas seakan-akan tertutup oleh hamparan selaput elastis yang ketat. Selaput ini cenderung menyusut sekuat mungkin. Inilah yang kita sebut dengan tegangan permukaan. Akibat tegangan permukaan ini, setetes cairan cenderung berbentuk bola. Oleh karenanya, air yang berada di atas daun talas ataupun air yang keluar dari keran cenderung berbentuk bola. Tarikan pada permukaan zat cair membentuk selaput penutup tipis. Serangga dapat berjalan di atas air karena beban serangga dapat ditopang oleh selaput tersebut. Peristiwa ini pula terjadi pada klip kertas yang perlahan-lahan kita letakkan di permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair merupakan perbandingan antara gaya tegangan permukaan F dan panjang permukaan D di mana gaya itu bekerja. D sendiri sama dengan 2L. L adalah permukaan atas dan bawah zat cair. Ditulis dengan persamaan matematis yaitu gamma sama dengan F per 2L, yaitu gamma sama dengan tegangan permukaan satuan Newton per meter, F sama dengan gaya dalam satuan Newton, dan L sama dengan panjang permukaan dalam satuan meter. Kita lanjut dengan contoh soal ya. Sebuah kawat sepanjang 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegangan permukaan 4 kali 10 pangkat min 3 Newton, maka besar tegangan permukaan zat cair adalah, kita selesaikan, diketahui F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. L sama dengan 10 cm atau kita jadikan 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah tegangan permukaan atau gamma. Kita tulis persamaannya, gamma sama dengan F per 2L. Lalu kita masukkan nilainya 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 0,1 menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,2. Hasilnya 20 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter, atau kita tulis menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Jarum sepanjang 5 cm berada di atas permukaan air. Berapa gaya tegangan permukaan jika tegangan permukaannya sebesar 0,07 Newton per meter? Kita selesaikan. Diketahui tegangan permukaan atau kita tulis dengan gamma sama dengan 0,07 Newton per meter. Kemudian untuk panjang jarum sendiri adalah 5 cm atau kita jadikan 0,05 meter. Yang ditanyakan adalah gaya tegangan F, yaitu bahwa F sama dengan gamma kali 2L. Kita masukkan nilainya yaitu 0,07 kali 2
kali 0,05 menjadi 0,007 Newton, atau kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 7 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Penerapan konsep tegangan permukaan adalah salah satunya yaitu pada penggunaan deterjen, di mana bahwa deterjen berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan pada air, sehingga kotoran yang menempel pada pakaian akan mudah larut di dalamnya. Semakin cepat kotoran yang larut di dalam air, berarti menunjukkan bahwa deterjen tersebut berkualitas baik. Demikian tadi penjelasan mengenai tegangan permukaan. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran fisika yang lainnya. Tetap semangat belajar fisika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.